Kita harus punya amalan zikir-zikir. Tidak cukup security menjaga. Security hanya menghalangi maling saja. Kontrol CCTV hanya melihat yang terlihat saja. Apalagi? Akan tapi ada satu hal yang tidak bisa dilihat adalah bisikan-bisikan syaitan, gangguan-gangguan syaitan. Maka secara zahir kita menghindar dari hal-hal zahir harus dengan cara zahir. Rumah dikasih pagar, segala macam cara sehat, hidup sehat dan seterusnya. Tapi ada yang tidak bisa dengan cara itu, yaitu urusan hal yang gaib. Bisikan-bisikan syaitan, godaan-godaan syaitan. Kadang seorang mendidik hanya teori zahir. Mendidik benar. Oh, anakku aku didik, keluarga aku didik. Masya Allah. Dia mengandalkan kehebatannya. Dengan kontrol zahirnya, lupa bahwasanya ada yang tidak terlihat. Yang masuk ke hati anak-anak kita. Godaan kepada keluarga kita. Maka ayo kita semuanya punya zikir. Ya, untuk menghalau sesuatu yang tidak terlihat. Wajib di rumah kita ada zikir. Ada bacaan zikir. Terserah Anda baca zikir yang diajarkan guru-guru Anda. Mulai dari Ratibul Haddad, Ratibul Atos atau yang lainnya. Dan juga teman-teman di Al-Bahjah mendapatkan satu amalan ringan, yaitu Al-Wirdul Fatih, baca itu semuanya. Yang itu juga diambil dari baginda Nabi SAW. Atau paling tidak tadi, surat-surat yang dibacakan oleh, yang disebut oleh beliau dan ditafsiri panjang lebar, ini tolong ibu. Setiap tidur jangan terlepas daripada itu. Baginda Nabi membacakan Falak bin Nas. Kul a'udzu birabbil falak dengan Kul a'udzu birabbin nas. Ditambahi Qul huwallahu ahad, kemudian ayat kursi. Beliau membacakan untuk diri beliau sendiri. Lalu cara membacanya adalah setelah membaca ayat-ayat tersebut, Qul huwallahu, Qul a'udzu birabbil falak, kemudian ditambah dengan ayat kursi, kemudian ditiupkan di tangan sambil meludah yang tanpa keluar. Ditiup tanpa keluar ludah atau ditiupkan ke tangan, kemudian diusapkan sekundur bacaan. Sebelum tidur Anda. Dan Sayyidina Nabi pernah membacakan untuk Sayyidina Hasan dan Husain di saat tidur juga ayat-ayat tersebut untuk mendapatkan perlindungan dari Allah dari hal yang tidak terlihat. Setelah itu serahkan kepada Allah. Ayo kita amalkan sunnah-sunnah Nabi semacam ini. Hendak tidur, Anda baca ayat-ayat Al-Mu'awwidhataini, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ditambah Qul huwallah, kemudian tambah ayat kursi. Setelah itu ada doa-doa tidur. Anda rutinkan. Baginda Nabi membacakan untuk cucu beliau. Bismillah insyaallah. Beliau belum sempat menyampaikan, akan tapi ini yang kami dengar dari guru-guru dan itu dari baginda Nabi. Ada hadis riwayat tentang Mu'awwidhataini ini. Insyaallah diamalkan semuanya. Ibu, bapak kalau mau tidur setelah itu gak usah takut namanya santet atau teluh segala macam. Kalau Anda yakin Qul a'udzu birabbin nasnya adalah membaca dengan yakin, Allah akan melindungi. Nanti godaan-godaan setan. Anda tiupkan kalau anak Anda tidur, Anda tiupkan, Anda baca, tiupkan tangan, Anda usapkan di wajah ke sekujur badannya. Dan ini bukan suatu yang bid'ah karena Nabi pernah melakukan dan mengajarkannya. Tadi disinggung oleh yang mulia Dr. Nuruddin, Masya Allah, tentang amalan-amalan sambung Nabi. Dan termasuk ini adalah termasuk bukan bid'ah, ada sunnah baginda Nabi SAW. Barangkali beliau adalah juga ambil dari masyayikh tentang Falak bin Nas. Ada bisa sampaikan, bisa kalimat? Masya Allah, tidak mau menyampaikan barangkali? Masya Allah. Ayo, kalau belum menyampaikan, kita perlu ngamalkan ibu. Qul a'udzu birabbil falaq. Coba sekelumit kalimatan Syekh. Tentang Qul a'udzu birabbil nas, supaya Anda yakin bahasanya. Ini yang sering kita lupakan. Jangan sampai kita tidur lelap, tak taunya kita tertidur habis denger nggak jelas. Ya setan senang goda Anda. Tapi Anda tidur dengan baca ayat-ayat yang diajarkan untuk kita baca. Nanti setelah itu Anda dapat perlindungan. Hati tentram, gak akan waswas. Hasud akan hilang tadi. Min syarri hasidin idza hasad. Akan dihasud orang gak akan kena. Diganggu setan, sihir gak akan kena. Fathati fil uqad gak akan kena. Itu sekelumit. Kami di Mesir, Bapak Ibu sekalian, Buya yang kami hormati, guru kami Syekh Yusri Jabar Al-Hasani, beliau minal asyraf. Di antara amalan wiridan beliau memang seperti itu. Jadi kalau baca wirid, biasanya di tengah-tengah baca Qul huwallahu ahad, salat marrat, 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Setiap kali baca ketiga itu, seperti kata Buya tadi, ditiupkan tapi tidak keluar ludah. Dan biasa langsung diusapkan ke sekujur badan. Itu persis kami saksikan, guru kami itu begitu, wiridannya seperti itu.
Dan di antara wiridan lain yang diajarkan oleh guru-guru kami, di antaranya beliau Syekh Yusri, jangan lewat dalam sehari itu 3 macam wiridan. 1 istighfar, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak pernah meninggalkan istighfar. Ma'annahu ghufira ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Beliau sudah diampuni dosanya tapi tidak pernah lepas istighfar. Astaghfirullah mi'at marrah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim mi'at marrah, 100 kali. Kenapa harus dengan istighfar? Istighfar itu ibarat mencuci diri kita dari kotoran dosa. Ibarat kita mau berjalan, mau safar, kita semuanya safar, nahnu musafirun ilallah. Semua kita ini bersafar menuju Allah. Cuci badan dulu, cuci diri kita dari dosa dulu. Dimulai dengan istighfar. Setelah cuci badan, kalau Bapak Ibu mau pergi jauh, harus tahu peta perjalanan. Peta perjalanan kita menuju Allah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu jangan pernah tinggalkan salat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam alal aqal mi'at marrah fil yaum, fil sawah wa fil masa, waktu pagi dan waktu sore. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim wa fil akhirat tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'at marrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'at marrah fi yaumihi kutibat lahu mi'atu hasanah. Ditulis baginya 100 kebaikan, wa muhiyat anhum mi'at sayyah, dihapuskan 100 keburukan. Jadi kalau kita berdosa di malam hari, paginya kita diampuni. Kalau kita baca itu di sore hari, dosa kita di siang hari berguguran. Jangan tinggalkan itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa kunna lahu hirzan minasyaitan. Bacaan yang tadi itu bisa menjaga diri kita dari setan. Jangan takut teluh, jangan takut sihir. Nabi sudah menjaga umatnya dengan amalan-amalan ringan. Tapi itu lebih dari cukup. Seperti yang dikatakan oleh Buya tadi. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, makasih. Beliau adalah secara manhaj ilmu jelas diambil dari guru-guru beliau di Mesir. Kalau tadi menyebut seorang Syekh Yusri, Dr. Yusri Jabri, beliau pernah ke Pleret sini dan kebetulan kita dapat kehormatan untuk menerjemahkan beliau. Suatu ketika, beliau orang soleh, guru beliau, dan juga memang Masya Allah sufi yang mengajarkan ilmu-ilmu kemuliaan. Tadi disebutkan, jadi kita harus punya amalan, kesimpulan seperti. Di antaranya amalannya adalah membaca Qul A'udzu, Qul A'udzu, Qul Allah 3 kali. Qul Allah 3 kali, Qul A'udzu, Qul A'udzu. Di antaranya itu. Kemudian tadi diapain Ibu? Ini banyak amalan tadi disebutkan. Tentu Syekh Yusri Jabri punya amalan. Anda yang sudah punya amalan dari guru-guru, Anda amalkan. Termasuk Al-Wirdul Fatih yang Anda baca adalah ada istighfarnya agar kita bersih. Kemudian setelah itu minta kepada Allah. Mau minta belum minta maaf kan malu kita. Istighfar yang banyak baru minta kepada Allah. Kemudian di Wirdul Fatih ada ingat kepada guru-guru kita, ingat kepada orang telah mendahului kita, ingat kepada guru yang masih hidup, ingat kepada baginda, ingat. Mohon diamalkan, nanti insya Allah diambil Al-Wirdul Fatih yang punya Wirdul Ratibul Haddad, yang punya tarekoh Qadiriyah, Naqsyabandiyah, itu adalah amalkan dan syarus. Spesial Pak ini adalah mau tidur membaca Qul Huwallah 3 kali, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Binnas, ya, kemudian ditutup tangan. Apa ditambah ayat kursi? Ayat kursi juga untuk tidur itu. Ditiupkan di tangan dengan meniup meludah tanpa keluar udah, fuh gitu 3 kali. Tidak usah ragu, ini bukan bid'ah. Nabi melakukan untuk diri beliau dan Nabi melakukan untuk cucu beliau. Setelah itu Anda tidak usah takut, Bu, masa orang sudah kenal Nabi, nanti saya kena teluh. Enggak ada. Enggak ada itu semuanya. Bismillah. Gangguan, bismillah. Buat sebelum tidur, enggak usah takut anak kecil yang lihat ke atas. Kalau tidak ngelihat anak bingung kan? Ada anak kecil lihat kebingungan ibunya. Qul Huwallah 3 kali, Qul A'udzu Falaq, Qul A'udzu Binnas. Kalau untuk ditambah ayat kursi, ditiupkan di tangan, diusapkan di badan. Sekujur badan. Setelah itu lakukan selesai.